Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, segenap pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Akhussu bidzikri wat ta'zim, guru kami Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, dan segenap majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Ummul Qura dan pengasuh-pengasuh pesantren yang lain, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah, zukhran lana walil ummah. Yang berbahagia dua keluarga mempelai, keluarga besar Kiai Haji Adnan Ghazali dan keluarga besar Bapak Haji Imam Waspodo, yang sama-sama juga kita hormati para undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali tugas saya pribadi, mohon maaf sangat tidak pantas untuk diberi tugas yang begitu berat, cuma karena yang memberi tugas adalah mertua. Saya sebagai mantu harus sam'an wa ta'atan. Sekedar pemberitahuan, Ki Adnan Ghazali ini adik dari abah mertua saya. Jadi harus diikuti apapun titah beliau walaupun berat, karena harus mauidhah hasanah di depan guru-guru kami. Mohon maaf, mohon maaf. Pertama, atas nama dua keluarga besar dan juga terutama atas nama keluarga Kiai Haji Adnan Ghazali, memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Karena kami sebagai orang tua telah diberi kekuatan untuk mengantarkan anak kami Nanda Muhammad Kamil Anwar yang telah menikahi istri tercinta Sabrina Rizky Metiana. Kita doakan semoga perkawinannya, akadnya menjadi akad yang diberkahi oleh Allah, perkawinannya betul-betul diridhoi oleh Allah, dan segera diberi keturunan yang salihin wa salihat, amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura, atas rawuhnya panjenengan semua dari pihak mempelai putri yang berasal dari Pasuruan. Kami doakan semua apa yang telah diberikan oleh panjenengan sekeluarga, semoga Allah yang membalasnya dengan balasan yang sempurna berupa rizki yang halal dan kesehatan dan juga panjang umur. Dan juga kami mohon maaf manakala ada hal-hal yang didapatkan atau ditemui oleh panjenengan semua, baik tempat hidangan atau penyambutan kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut panjenengan semua
dengan penyambutan yang luar biasa, namun ini memang ukuran yang telah diberikan oleh Allah. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tugas saya yang nomor 2 disuruh mau itu hasanah, repot. Gus Kamil ini adalah menurut saya sudah intelektual, banyak baca, dan juga istrinya juga begitu. Tapi sekedar sumbangan dari kakak yang sudah agak lama menikah, saya ingin dua menyampaikan. Ada satu makalah yang pernah kami temui, itu sempat juga ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Makalahnya Fudail bin Iyad yang menjelaskan bahwa inni la'asillah fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa mraati wa fa'ri baiti. Ketika saya berbuat maksiat kepada Allah, saya itu tahu kalau saya berbuat maksiat setelah saya tahu sifat-sifat yang berubah dari keledai saya, dari himar saya, dari istri saya, dari pelayan-pelayan saya, bahkan tikus di rumah pun akhlaknya berubah gara-gara saya sering berbuat maksiat. Artinya apa? Seorang suami jika menginginkan bahwa istri, anak akan menjadi orang yang hebat, bagus akhlaknya, berarti kita memang disarankan oleh beliau Fudail bin Iyad untuk tidak selalu berbuat maksiat. Kenapa? Karena ketika kita selalu berbuat maksiat, akhlak mereka, perilaku mereka akan berubah drastis. Itu satu. Yang kedua, untuk istri, tapi semua jangan disalahkan kepada suami. Mohon maaf, ini bukan pembelaan seorang suami, kita kan sama-sama suami, sesama suami. Saya juga pernah membaca satu cerita di abad kelima insyaallah Hijriah. Di situ ada suatu kerajaan kepemimpinan di Andalusia. Ada seorang pejabat namanya Al-Musta'in bin Hud di 484 Hijriah itu. Ketika didemo oleh masyarakat karena banyak pejabat-pejabatnya yang zalim, kemudian Al-Musta'in bin Hud itu didampingi oleh seorang syair, seorang pembuat syair. Terus kemudian syair itu bilang begini, la tasubbul jawra ilaihim. Kalian jangan hanya bisa mencaci maki perbuatan zalim para pejabat-pejabat itu. Fama ummaluna illa bi'amalikum. Para pejabat itu bisa zalim karena perilaku kalian sebagai rakyatnya yang sering mendukung kezaliman para pejabat itu. Artinya jangan hanya bisa menyalahkan seorang suami ketika melakukan kesalahan. Kesalahan suami kadang didukung oleh istri juga. Sehingga ingat bahwa perilaku, akhlak ulama-ulama itu dulu kenapa baik-baik? Karena ketika beliau-beliau akan bekerja keluar rumah, istri-istrinya itu pasti berwasiat kepada suami, ittaqillah wa iyyaka wa kasbal haram fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Minta tolong Mas, panjenengan kalau mau kerja takutlah kepada Allah, jauhi harta-harta yang haram. Karena kami sebagai perempuan dan anak-anakmu juga sebagai anak-anak, sebagai keluarga besar, kalau hanya lapar kami sabar, tapi kepada neraka kami juga tidak sabar. Artinya apa? Tidak ada dukungan dari seorang istri. Saya kalau mengibaratkan, mohon maaf, semoga salah, kan bisa diperbaiki kalau salah. Kalau tenda ini yang di atas itu, naungan-naungan itu adalah seorang suami, tapi tiang-tiang ini adalah seorang istri. Sehebat apapun naungan itu, tapi tidak didukung oleh tiang yang kokoh, maka pasti akan roboh. Kenapa disebut an-nisa imadul bilad, bahwa perempuan itu adalah tiang dari satu negara?
Karena rata-rata keputusan sang suami itu banyak dipengaruhi oleh keputusan sang istri. Selamat berjuang dan semoga sukses sebagai naungan untuk menghadapi tiang yang ada. Saran saya, jangan mencoba-coba untuk menambah tiang lagi. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.